Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam pada bulan Ramadan kemarin menjadi momentum intensifnya kita sebagai umat berkewajiban kepada Sang Khaliknya. Begitu tingginya frekuensi ketakwaan pada bulan Ramadan, seiring bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, merupakan bulan yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tingginya frekuensi ibadah kita, sunnah-sunnah yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, amal ubudiyah yang kita lakukan, begitu girohnya, begitu semangatnya. Akan tetapi ketika Ramadan itu berlalu, apakah kita mendapatkan buah daripada bulan Ramadan tersebut? Apakah kita mendapatkan karakter daripada bulan Ramadan tersebut? Sehingga apapun yang kita biasa lakukan di dalam bulan Ramadan, kita lakukan dalam saat ini juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setelah bulan Ramadan itu berlalu, apakah kita mempertahankan kualitas ibadah kita? Apa kita mempertahankan kuantitas ibadah kita? Apakah itu semua menjadi peningkatan dalam bulan Syawal ini? Yang mana bulan Syawal secara logawiyan, secara bahasa memiliki makna syala. Syala yashilu dalam bahasa Arab, atau kita bisa disebut dengan irtafa'a yartafi'u, peningkatan. Tentu saja di dalam bulan Syawal ini yang memiliki arti daripada peningkatan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk selalu meningkatkan kuantitas ibadah kita. Jangan ketika Ramadan telah berlalu maka ibadah kita menjadi menurun. Yang mana ketika bulan Ramadan kita berbondong-bondong pergi ke masjid, kita membaca tadarus Quran tanpa henti. Di setiap memiliki waktu yang kosong kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita sholat duha, dan segala macam bentuk ibadah kita kepada Allah. Jangan hanya karena bulan Ramadan saja seiring dengan yang disebut dengan bulan mulia, bulan yang penuh berkah, kita raih terus. Manakala ketika bulan Syawal ini tiba, Ramadan telah berlalu, maka berlalu pula kebiasaan ibadah kita. Ketika bulan Ramadan kita berbondong-bondong pergi ke masjid, azan berkumandang kita langsung bergegas pergi ke masjid. Bagaimana bisa ketika bulan Syawal, ketika azan berkumandang, kita menjadi orang yang lalai? Orang yang mengentar-entarkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dalam bulan Syawal ini menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi kepada kita untuk menyembah kepada Sang Khaliknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, banyak sekali umatku, kata Rasulullah, tertipu akan dua nikmat. Katsiran minan nas maghbunun fihima, kata Rasulullah. Banyak sekali, kata Rasulullah, umatku tertipu atas dua nikmat yang Allah berikan. As-sihhatu wal faragha. Nikmat sehat yang Allah berikan dengan nikmat waktu yang Allah berikan. Ketika Allah telah memberikan nikmat waktu kepada hambanya, kita harus sebisa mungkin mempergunakan waktu tersebut agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Wal asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu. Ma huwal asr alladzi yu'asiru waqtahu asran. Menit yang kita lalui, detik yang kita lalui, bulan, hari, tahun yang kita lalui ialah asr, infinite, tidak terbatas. Alladzi yu'asiru waqtahu asran. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berpotensi. Allah tidak menyebutkan sesungguhnya manusia mengalami kerugian, berpotensi mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Apakah beriman saja cukup?
agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Wa amilus solihati, tentu saja setelah kita beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Agar kita bisa terus meningkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, marilah kita sama-sama bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, Al-qayyis ialah orang-orang yang menghisap dirinya sendiri, menghisap untuk mengevaluasi dirinya sendiri, agar tidak termasuk orang-orang yang merugi, agar kita termasuk orang-orang yang selalu bermuhasabah. Karenanya Allah menyukai orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Di dalam bulan Syawal ini, marilah kita bersama-sama meraih janji-janji Allah. Janji-janji Allah di dalam 6.666 ayat Al-Quran, sepertiga di antaranya ayat yang menjelaskan tentang janji-janji Allah. Qul inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu nyata. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Qul inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati oleh Allah. Di antaranya ialah la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum, wahai hambaku, barang siapa di antara kalian yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kugandakan nikmatnya, kata Allah. Ini janji Allah yang pasti akan dikabulkan. La in syakartum la azidannakum, modal pertama untuk Allah menggandakan nikmat yang kita miliki, yang pertama ialah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Tentu saja mempergunakan rasa syukur dengan cara yang benar, ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal pertama ialah bersyukur untuk menagih daripada janji Allah. Yang pertama ialah bersyukur. Tasarrufu sabilillah fi sabili mardhatillah. Dengan cara bersyukurlah Allah akan menggandakan pahala-pahala yang kita buat. Dengan cara bersyukurlah Allah akan menggandakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, jangan pernah sesekali kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat, yauma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, ya as-salah. Amalan yang paling berat ditimbang ketika yaumil akhir nanti dalam yaumul mizan ialah as-salat. Ketika Allah memberikan kenikmatan, nikmat sehat kepada hambanya, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban yang paling utama, yaitu as-salah. Jangan pernah sesekali meninggalkan kewajiban kita kepada Sang Khalik, kepada Sang Rabb-nya, kepada pencipta semesta alam. Hiya as-salah. Karenanya pada akhir hayat nanti, amalan yang paling berat ditimbang bukanlah zakat kita, bukanlah seberapa banyak puasa kita, melainkan seberapa as-salatu ala waqtiha, seberapa girah kita ketika azan berkumandang, kita langsung bergegas untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Sang Khalik. Ketika Allah memberikan kenikmatan berupa harta yang diberikan oleh Allah, kita sisihkan untuk bersedekah, kita sisihkan untuk berinfak kepada yang membutuhkan, kepada yang mustahik, kepada yang sangat benar-benar membutuhkan. Itu merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Janji selanjutnya kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Mengingat kepada Allah
tidak saja di masjid, tidak saja di tempat ibadah, tidak saja di tempat majelis ilmu, melainkan di setiap detik kita, di setiap langkah kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, karena Allah pasti akan mengingat kita juga. Boleh jadi ketika kita tidak mengingat, dalam hati kita tidak ada Allah, dalam kalbu kita tidak ada Allah, kita tidak mengingat Allah, boleh jadi manusia itu akan lebih mudah untuk bermaksiat, akan lebih mudah untuk menyakiti orang lain. Ketika kita tidak mengingat Allah, ketika sedang di pasar, boleh jadi kita mengurangi timbangan yang kita jual. Ketika di tempat kantor, boleh jadi kita ketika tidak mengingat Allah, kita mengambil hak-hak milik orang lain. Boleh jadi pemimpin-pemimpin semua komunitas yang sedang tidak mengingat Allah, boleh jadi berbuat zalim kepada rakyatnya, boleh jadi berbuat zalim kepada umatnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, maka ingatlah Allah, kita berzikirlah kepada Allah. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita perbanyak zikir kita. Ketika i'tikaf kita zikir, ketika perjalanan ke rumah kita zikir. Namun setelah Ramadan berlalu, kita malah tidak, jarang sekali untuk mengingat Allah dalam situasi apapun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ialah ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kata Allah, apabila hambaku memohon kepadaku, apabila hambaku bermunajat kepadaku, fa inni qaribun, aku sedekat nadinya, aku sedekat kolbunya, aku sedekat yang ada dalam dirinya. Fa inni qaribun, kata Allah. Dijawab dengan kalimat berikutnya, dengan kalimat ujibu da'watad da'i. Dalam kaidah nahwu, kalimat ujibu itu menjelaskan tentang fi'lul mudhari', atau dalam English grammar continuous tense. Allah tidak menjawab kalimat doa daripada hambanya dengan kalimat past tense, dengan fi'lul madhi, melainkan Allah menjawab dengan kalimat fi'lul mudhari'. Allah selalu menjawab doa para hambanya, selalu berkontinu dan berkontinu. Dalam kitab hadis Arba'in, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku selalu berdoa kepada Allah, namun Allah enggan menjawab, Allah belum menjawab doaku? Karena rajulun yutilu safar, dan aku juga ketika melakukan perjalanan safar, aku selalu mengingat kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, manakala Allah akan mengabulkan doaku. Wa maqalan Nabi, apa yang dikatakan Rasulullah? Mungkin malbas yang kau gunakan itu didapatkan dari hal yang tidak baik. Mungkin perangkat yang kau gunakan itu didapatkan dari hal-hal yang haram. Mungkin hal yang kau dapatkan itu berasal dari hal-hal yang telah menyakiti orang lain, mengambil hak milik orang lain. Maka dari itu Allah belum mengabulkan doa. Dengan cara berzakat kemarinlah kita mensucikan diri kita, kita mensucikan harta kita. Itu merupakan perintah yang terdapat dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam bulan Syawal ini, marilah kita terus menjaga spirit kualitas kita, spirit ibadah kita, kuantitas serta kualitas ibadah kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ajiz. Ma huwal ajiz, ialah orang-orang yang hanya berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermuhasabah, tanpa mengevaluasi dirinya, tanpa menintrospeksi dirinya. Sudah berapa banyakkah dosa yang kita perbuat? Sudah seberapa banyakkah kelalaian yang kita lakukan ketika diperintah untuk
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bermuhasabah, menintrospeksi diri. Setelah itu kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh mengqarabah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.